Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Perkenalkan, nama saya Mutia Fadilah. dan saya Minimi Sarijik. Kami dari kelas 11 MIPA 3. Di sini kami akan memenuhi tugas biologi dengan menjelaskan saya sendiri sel hewan. Dan saya sel tumbuhan. Selamat menyaksikan. Struktur sel hewan. Yang pertama, ada membran plasma yang fungsinya mengontrol masuk dan keluarnya zat dari atau ke dalam sel. Yang kedua, sebagai pelindung sel agar tidak keluar. Yang ketiga, sebagai reseptor, yaitu menerima rangsangan dari luar. Yang kedua, ada nukleus. Fungsi nukleus yaitu mengontrol sintesis protein dengan cara menyintesis mRNA dengan perintah DNA. Yang ketiga, ada sitoplasma. Fungsinya tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme. Yang keempat, ada ribosom. Ribosom dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada ribosom bebas yang fungsinya menyintesis protein yang akan dimasukkan ke dalam sitosol. Yang kedua, ada ribosom terikat yang fungsinya akan dimasukkan ke dalam membran RE. Yang kelima, ada retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada RE halus yang fungsinya membentuk karbohidrat dan lemak. Yang kedua, ada RE kasar yang fungsinya membentuk dan menghasilkan protein sehingga bisa digunakan oleh sel. Yang keenam, ada badan Golgi yang fungsinya berperan dalam sekresi atau membentuk vesikula yang berisi enzim yang membentuk akrosom pada spermatozoa. Yang ketujuh, ada lisosom yang fungsinya berperan dalam pencernaan intrasel dan berperan juga pada fagositosis dengan cara meneran dan mencerna partikel-partikel yang lebih kecil. Yang kedelapan, ada mitokondria. Fungsinya berperan dalam proses respirasi atau metabolisme energi di dalam sel yang dapat menghasilkan ATP. Yang kesembilan, ada peroksisom yang fungsinya menjaga keseimbangan metabolisme dan detoksifikasi. Yang kesepuluh, ada vakuola. Fungsinya mengendalikan kadar garam dan air di dalam tubuh sekaligus penyimpanan cadangan makanan. Dan yang ke-11 ada nukleolus. Fungsinya menyintesis berbagai molekul RNA yang berfungsi dalam proses perakitan ribosom. Yang ke-12 ada sentrosom. Fungsinya sebagai pusat mikrotubulus utama dan pengatur pembelahan sel. Yang ke-13 ada kromatin. Fungsinya membentuk perkembangan RNA dan mencegah kerusakan DNA saat pemadatan dalam nukleus. Yang ke-14 ada vesikel Golgi yang fungsinya membentuk kantung untuk sekresi. Yang ke-15 ada vesikel sekretoria yang fungsinya membawa protein atau lipid yang telah mengalami pemrosesan dan memindahkan molekul ke luar sel. Sel tumbuhan beserta fungsinya. Yang pertama ada sel wall, fungsinya menjaga bentuk sel dan sebagai pelindung untuk organel lainnya di dalam sel. Yang kedua, sel membran, fungsinya sebagai reseptor. Yang ketiga, vacuola, fungsinya sebagai tempat penyimpanan dan penumbuhan sebagai lisosom. Yang keempat, mitokondria, fungsinya sebagai produksi energi pada eukariota. Yang kelima, Golgi apparatus, fungsinya sebagai pabrik tempat protein yang diterima dari diproses lebih lanjut dan disortir untuk diangkut. Yang keenam, Citoplasma, fungsinya sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel. Yang ketujuh, Nukleolus, fungsinya untuk mensintesis berbagai jenis molekul atau RNA yang berfungsi dalam proses perakitan ribosom. Yang kedelapan, nukleus, fungsinya sebagai pusat komando yang menyimpan materi genetik dan mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel. Yang kesembilan, ribosom, fungsinya untuk membuat protein dan melakukan sintesis protein dalam. Yang kesepuluh, kloroplas, fungsinya sebagai tempat terjadinya fotosintesis, proses di mana energi dan matahari diubah menjadi energi kimia untuk pertumbuhan. Yang ke-11, peroksisom, fungsinya menggunakan oksigen termasuk B oksigen, asam lemak, dan penghancur hidrogen peroksida melalui katalase.
Nah, sekian video pemaparan mengenai sel-sel dari kami. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.